Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarosi Melinda dengan NPM 2121010158, kelas D, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dengan video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam video ini saya akan membahas poin-poin penting mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Poin pertama yaitu mengenai bab 1, dasar-dasar peradilan tata usaha negara, yang meliputi A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara, B. Asas-asas peradilan tata usaha negara, C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara, D. Persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Poin kedua mengenai bab 2, sengketa tata usaha negara. Bab 1, dasar-dasar peradilan tata usaha negara. A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun yang menjadi dasar hukum PT-UN adalah sebagai berikut: pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 plus cita-cita negara, hukum material pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978, bab 4 tentang GBHN. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Kepres Nomor 52 Tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta, Medan, Palembang, Ujung Pandang. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. B. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. 1. Asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechtmatig, benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. 2. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1965 BW KUH Perdata. 3. Asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63 ayat 1, ayat 2, pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 4. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. 1. Undang-undang. 2. Praktik administrasi negara. 3. Jurisprudensi. 4. Anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis berbeda dengan hukum perdata atau hukum pidana karena sampai sekarang hukum tata usaha negara belum terkodifikasi sehingga hukum tata usaha negara masih tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan. D. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum lain. Acara perdata, perbedaan-perbedaan di antara
lain, 1. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. 2. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Pejabat tata usaha negara dengan mengingat hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. 3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. 5. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat. 6. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa. 7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. 8. Dalam pengajuan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. 9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan. Bab 2. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa TUN. 1. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. 3. Sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat keputusan, pengangkatan, dan sebagainya. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha banget si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.